Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Hari ini IHSG-nya dalam sekali turunnya 2% lebih. Dan regionalnya justru bagus ya, rebound. Jadi terpaksa kita merah karena sentimen laporan keuangan perbankan kemarin eh, katanya tidak lebih baik ya. Jadi tidak lebih baik itu orang harapannya untuk ke depan tidak. Tapi tergantunglah belinya di mana kalau BBRI ya. Kalau BBRI belinya di 5.000 ya nyangkut sekarang. Tapi kalau dulu belinya sekitar di 3.000 ya mungkin masih dalam posisi tenang-tenang saja. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Faktor psikologinya tergantung dia punyanya di berapa. Seperti saya Adaro, dia turun kalau saya punyanya di harga Rp900 kan dia turun nggak terasa juga ya. Oke, Bapak Ibu, itu dia sentimen lokalnya. Kalau dari dulu saya tesis di S2 di SBM ITB, saya kebetulan tesisnya adalah sector rotation. Sector rotation memang kebetulan perbankan adalah leading indikator untuk indeks IHSG. Kalau sektor perbankannya jatuh, tidak disupport oleh asing, maka kemudian saham-saham lain yang tidak ada salah apa-apa juga akan ke bawah juga ya. Jadi dia leading indikator. Nanti kalau dia mau rebound, di kelas workshop trading as business sudah saya jelaskan ya untuk sektor finance kalau dia memang mau turun dari buku Stoffel itu maka dia akan duluan turun. Kalau dia mau rebound maka sektor finance akan duluan rebound. Jadi biasa saja. Yang penting Bapak Ibu punya stop loss, punya trading plan, prepare for the worst case ya, situasi terburuk kita siap. Saya posisi saya beberapa saham sudah 2 kali saya kena stop loss besar ya. Tanggal 3 kemarin terakhir saya kena stop loss, sekarang cashnya lumayan banyak, tapi mulai colek-colek beli. Termasuk di BBRI ini di bawah 4.000 saya ada order buy ya. Jadi ada sedikit saja karena saya masih mengambil di bawah sampai mudah-mudahan tidak sampai 3.500 lah ya. Baik, itu Bapak Ibu. Sekali lagi kita harus hadapi ya market yang seperti ini. Dia biasa saja saya sudah jadi dari tahun 2008 lebih fear lagi ya. 2008 lebih menakutkan lagi dan ilmunya saya tidak tahu, tidak punya pengalaman. Oke, kita lihat trading snapshotnya hari ini. IHSG minus 0,12 secara relatif nanti star rotation juga akan terdampak sangat signifikan. Dia ada yang harapan naik sedikit, jadi diangkat dulu sedikit baru diguyur tidak henti. Padahal kemarin sudah ada gambaran beberapa laporan keuangan. Saya baca juga di Stockbit itu snipnya memang tidak terlalu ini. Jadi ini kalau kita lihat IHSG-nya penutupannya di menjelang pre-closing ada sedikit tarikan signifikan ke atas. Turnover kita volumenya value-nya adalah 13,775 triliun. Kita pernah berapa kali lebih besar dari ini ya Bapak Ibu. Jadi transaksinya kita bisa sampai ada yang kalau lagi musimnya 16 triliun, 18 triliun itu lagi rame-ramenya. Kalau rendah-rendahnya ya di bawah 10 triliun. Ini sedikit di atas tidak sedikit lumayan lah ya, 3,7 triliun di atas 10 triliun kalau diambil rata-rata. Nah, cuma net sale-nya yang nggak ketahan ini Bapak Ibu. Net sale-nya 2,378 triliun. Ini nggak main-main Bapak Ibu ya. Buangnya di mana barangnya yang besar ini? Setengahnya berasal dari Bank Mandiri. Nah, begitu laporan Bank Mandiri keluar, langsung asingnya downgrade. Ya Bapak Ibu, saya lupa siapa ya yang downgrade. Tapi ini yang membuat fear. Padahal saya pegangnya BBRI. BBRI masih tetap di akumulasi asing. Ya. Kemarin ditekan-tekan terus BBRI. Saya akumulasi. Nggak tahu kenapa ya. Saya pilih BBRI, nggak pilih Mandiri ya. Padahal account ini saya, payroll saya dikirimnya ke Bank Mandiri. Istri juga kerja di Bank Mandiri. Tapi pilihnya BBRI. Nah sekarang kalau BBRI Mandiri itu sama sentimennya sama. Jangan berpikir BBRI selamat ya Bapak Ibu. Sama aja kalau ada sektor finance kena yang nggak ada salah-salah juga kena semua sekarang ini. Sekarang tinggal kita bagaimana caranya supaya portofolionya tetap di saham, cuman tidak terlalu berat. Mungkin harus switching ke sektor yang lain nanti lah. Tapi belum tahu nih sektor apa. Kita lihat aja nanti star rotation-nya. Oke, finansialnya ditekan, basic material dan energi.
Kalau kita lihat BRIS sama BBRI masih net buy sedikit saja, tidak terus signifikan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1,3 triliun. BBCA juga besar, gantian BBCA diguyur terus, Goto kemarin ada alert dia turun. Jadi memang harus tahan-tahan napas lah sedikit. Kalau melihat market, kalau mau nggak sesak napasnya, seperti saya kerja tidak lihat tradingnya. Jadi ya udah biar aja. Kebetulan plannya tadi malam saya kalau di bawah 4.000 saya ambil BBRI, ya dapat pula dan net buy pula dia. Tapi kalau udah turun, ya exit terpaksa. Kalau nggak exit semua, ya exit sebagian, nanti buyback lagi di bawah. Yang penting profit. Begitulah trading. Alertnya Toba, Bapak Ibu, saya nggak tahu nih Toba ada apa. Tolong kalau ada isunya komentar saja. Ada berita apa yang aktual, tapi kalau tidak aktual katanya ponakan Opung ini ya dipanggil ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu mau jadi apa. Udah dibantah nggak tahu lah. Pokoknya kalau rumor apapun bisa, nanti kita akan lihat price discount everything volume validate. Pasti ada orang beli, pasti ada inilah ya, ada tujuannya juga. Oke, walaupun itu spekulasi, kalau volume signifikan berarti yang spekulasi ini bukan kaleng-kaleng. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Di sini ada linknya, nanti saya masukkan ke Telegram bot. Bapak Ibu bisa deskripsinya, linknya saya masukkan dalam deskripsi video. Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, scan QR ini pakai Google Lens juga bisa. Pokoknya linknya ada, nanti Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram atau punya akunnya dulu ya. Telegram channelnya juga ada di sini. Sosial medianya silakan di follow, nanti insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Suka duka perih ya, jadi membaca market, saya lakukan tiap hari membaca aftermarket close. Sama nanti kita akan lihat dengan white coffee-nya, apakah strukturnya sudah, pattern-nya sudah terbentuk, volumenya bagaimana, banyak yang harus dianalisa supaya kita selamat ya. Jadi nanti kalau pun analisa gitu, kembali lagi nanti risk management jadi kuncinya. Tidak boleh request analisa saham, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa. Ya, tidak cukup dengan analisa, nanti kita akan harus lakukan trading plan, harus risk management, money management, dan banyak sekali, namanya juga trading as a business. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pain level kita beda. Selama ini apa yang kita alami di pasar saham mungkin berbeda-beda, ya saya pernah terbongong-bongong waktu Lehman Brothers jatuh dulu tahun 2008, mortgage, lalu krisis di Eropa, lalu ada trade war, terus ada pandemik, terus ya sekarang lagi itu udah siklus selalu berulang, udah biasa saja ya. Yang penting kena stop loss, no hard feeling, sudah exit dulu, nanti buyback lagi lah kita ke bawah. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi Pak saya sarankan Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. First opinion ini dapatnya dari mana? Dapat dari lakukan analisa sendiri. Nanti dari saya melakukan analisa, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri, percaya dengan analisa sendiri, practice make perfect ya, latihan terus melakukan analisa. Karena kesempatan itu biasanya datangnya kalau timingnya tepat di saat-saat lagi hancur-hancurnya. Kalau tepat kita timingnya, mudah-mudahan rezekinya ada di situ. Cuman memang harus sabar ya. Oke, sekali lagi kalau dalam trading wajib punya trading plan. Tadi saya ada yang konsultasi, Pak, tolong bagaimana sarannya? Saya bilang sesuai dengan trading plan. Bapak ini mau trading plan-nya bagaimana? Saya mau untuk investasi. Ya udah, kalau untuk investasi no worry ya Bapak Ibu, kalau mau beli investasi misalnya nyangkut di BBRI, selama masih ada counternya ya nggak apa-apa lah, kasih dividen nggak apa-apa. Kan untuk investasi. Jangan pengennya investasi trading, pengen cepat dapat duitnya pakai trading, begitu nyangkut berubah langsung investasi, bingung mau melakukan apa. Makanya harus ada trading plan. Kalau dalam trading plan itu ada namanya exit plan ya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti saya dihantam cut loss bertubi-tubi ya udah biasa sajalah. Wajib punya manajemen, artinya kalau risk kadang-kadang kita trading itu tidak sesuai dengan keinginan kita pergerakan marketnya, tapi kena stop loss, karena risknya kecil, alhamdulillah aman ya, masih bisa menjaga mesin. Doanya berbeda nih kalau sudah punya cash. Kalau udah punya cash, doa kita adalah sahamnya turun sedalam supaya kita bisa beli harga sangat-sangat diskon. Baik, informasi workshop, insya Allah hari Sabtu kita akan belajar tentang wake up. Jadi kondisi marketnya lagi begini, cocok ini untuk kita lihat kondisi ekstrim. Kita belajar pasar saham, kita membaca risetnya seperti apa supaya tenang ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang belajar ini tidak nyangkut udah belajar trading as business.
dan minggu depan terakhir. Habis itu libur puasa, lebaran, terus libur macam-macam. Nanti mungkin ada yang tanya kapan workshop berikutnya. Nanti mungkin habis season 2 setelah lebaran lah ya. Jadi kita akan lihat market ini, kita bahas secara logik ya, cara akal pikiran kita jalan, fear kita sudah kita tepikan dengan belajar trading as business. Kalau trading as business kita sudah disiplin dengan trading plan. Baik Bapak Ibu, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Sini sudah ada Delcon bot. Nah sekarang ini kita akan coba melakukan mengecek lah ya. Marketnya memang jatuhnya dalam IHSG, yang tidak berdosa saham-saham lainnya juga terbawa sentimen, juga saya lihat terseret juga. Tetapi biasanya ada aja ya di antara saham-saham yang ini kita menemukan satu yang potensial. Atau strateginya kita ganti dengan mental baja. Mungkin kalau lagi jatuh, kita berani untuk melakukan buy on weakness dengan risk yang terukur, lot size yang terukur, yang penting tetap ada profit ya. Kalau kena stop loss, kita atur supaya risknya tidak membebani portofolio kita. Kita ganti ya style trading kita. Mungkin dulu kita belinya the best time for buying, kita sekarang pakai metode buy on weakness, pakai mencari saham-saham yang ekstrim, terus ada demand zone. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Di sana silakan cek. Lalu untuk tutorial, lagi-lagi jangan lupa untuk menonton tutorial. Jadi kalaupun tidak menggunakan Telegram botnya, Bapak Ibu bisa nonton nih, ada ilmunya nih. Oh ya, Sankey, saya belum update ya. Algoritmanya belum saya buatin. Mungkin karena beberapa laporan keuangan untuk 2024 sudah keluar, mungkin nanti Sankey diagramnya bisa diupdate lah. Ya ini saya masih ada workshop pula nanti besok. Mudah-mudahan bulan puasa kalau makin banyak data 2024 yang keluar, bisalah kita buat Sankey diagramnya lagi, algoritmanya di tune up. Karena dia agak rumit untuk membaca PDF-nya itu, dia harus resumekan laporan keuangan. Oke, sekarang kita akan mulai analisanya. Kita mulai composite dulu. Sebelum itu kita langkah pertama yang dilakukan dalam aftermarket close, kita cek dulu alertnya. Alertnya ada TOBA dan KLBF. Nah ini kita akan bahas ya. Ada dua, cuman ini gampang aja Bapak Ibu. Kita pilih satu yang analisanya lengkap, sisanya singkat saja. Sebelum kita lakukan analisanya, maka kita cek lain dengan rekom. Nah ini kira-kira ada nggak ya di kuantitatif ya, basic earningnya yang potensial. Kita lihat tanggal 6 sudah. Dia menggunakan end of day ya, jadi tidak akan berubah lagi, beda dengan alert robot. ASI bearish, GJTL. GJTL dia katakan strength-nya menguat. KLBF ada alert. TOBA ini tidak ada. Ini menarik ini. Kita bahas TOBA atau KLBF. TOBA buy, ada situ MCN sell. TOBA ada lagi. Terus Harum kemarin mengharum. Inet nih, curiga ya Bapak Ibu. Inet ada aja ya. Bullish, Telkom bearish, Wifi Doji. Rocket Jet, TOBA lagi. Lalu KLBF ya. Jadi TOBA sama KLBF ini Rocket Jet ada. Dia ada sinyal buy dua-duanya. PWF, sell BDKR. Saham apa ya ini ya? Baru masuk Kompas 100. KLBF buy, TOBA. Jadi TOBA sama buy ini sama mana lagi? Ya itulah ya. GJTL, Bapak Ibu bisa cek GJTL. Dead cross, BBNI, BBRI. Aduh, dia dead cross. Saya dapat nih tadi di bawah 4.000. Besok masih ada order saya di 3.500. 3.300, mungkin mulai 3.500 lah. Mungkin ada sampai 3.500. Nggak tahu nih. Ada, pokoknya saya lipat-lipat ke bawah aja. Stop buy on weakness. Jangan sampai close di bawah 3.500 saja. Citra, HMSP, Dead Cross, hati-hati. INKP juga. Apa donceng ada? Wah, nih new low banyak sekali. Ada raw mineral. Udah segini ya, ada mineral dulu. Saya masih belum untuk atik nih, karena memang niatnya adalah untuk untuk investasi. Ya, akunnya terpisah, ada MR. Saya dulu ikut APO di harga 100 perak. BBCA ada new low. Ini yang mengincar BBCA katanya. Ini mana nih BBCA? Kok nggak ada suaranya? BBTN, Bevin, Bank Mandiri, BBRI masih selamat lah di sini. Nggak tahu, mudah-mudahan besok jangan menyusul dulu. HMSP, new low, IMNSN, Sido, Unilever. Ini Unilever yang saya ingat nih, Unilever ini waktu itu ada kuliah Lo Keng Hong, dia bilang belilah saham-saham yang produknya
Kalau kita pakai, kita pagi bangun tidur, odolnya kita pakai, sikat gigi kita pakai, ini sahamnya Unilever, nyungsep. Ya, nggak tahu masih. Oke, sekarang kita lihat SCR Vibum, apakah ada saham-saham yang volumenya meledak? GJTL, Toba. Wah, ini GJTL Bapak Ibu, ya tidak ada alert, Bapak Ibu bisa analisa ya. Toba ada ledakan volume, favorit saya kalau ledakan volume. Nanti kita akan bahas lengkap untuk Toba. Kita lihat SCR Extreme bagi Bapak Ibu yang berminat untuk buy on weakness, kontrarian, besok main cepat. Beli, hajar kanan, langsung jual. Nah, gitulah, bisa juga. Bebas-bebas lah, intraday juga bisa. Yang suka-suka intraday, tunggulah saham-saham yang ekstrim. Tapi syaratnya harus ada demand zone ya. BBTN, Bank Mandiri nih, coba cek. Ada nggak? VBP, VBP, BMRI. Kalau nggak ada di daily, oh, wow. Kita cari demand zone-nya di mana. VBP Weekly, BMRI. Jangan dulu beli ya, jangan dulu beli. Oh, udah kena. Ada demand zone. Jadi kalau Bapak Ibu pasang nih stop loss-nya pendek nih sampai sini. Ya, kalau beli Bank Mandiri ini tarik garis. Enggak lurus pula. Jadi beli di sini stop loss-nya. Jadi kalau dicucuk dulu sedikit besok naik. Karena demand zone-nya dia udah masuk, dia dilawan oleh demand zone-nya. Demand-nya kan sepanjang ini nih. Nah, ini panjang demand zone-nya, baru cucuk setengah ada perlawanan sedikit. Ya, jualnya di mana? Candle yang ini jual. Jangan main panjang-panjang sampai 7.000 lah. Jangan berharap tinggi-tinggi amat. Kena 5.000, makanlah dulu ya Bapak Ibu. 5.000 belilah berapa. Yang penting dapat makan positif lah. Stop loss-nya di sini ya. Saya nggak tahu nih. Sekarang saya punya BBRI. Mungkin saya nggak bisa fokus ke Bank Mandiri. Nah, kalau ini jebol, saya sarankan hilangin semua barangnya karena dia akan mengejar demand zone di sini. Lah kok bahas Bank Mandiri? Mohon maaf ya. Ini untuk pelipur lara lah bagi kawan-kawannya pegang Bank Mandiri. Lihat demand zone-nya ada. Kalau kita kelewatan demand zone-nya, kabur segera. Ya, saham-saham yang lainnya dicek. Sekarang kita lihat SCR. SCR panik ya. Panik, rotasi saham. Toba ada di mana? Toba ada di panik. Mungkin Toba ini habis panik terlebih dahulu. Nanti kita bahas. Kita cek dengan SCR Hope. Ini Hope, film Java, MTEL, MTMH, SEMA, dia berada Hope. Yang lain-lainnya mungkin sudah banyak sekali ya panik ya nih. Pada panik semua nih Bapak Ibu. Ya Allah. Ya. Pegang ini panik juga. Lihat panik. Makin panik juga yang lihat. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Nah, untuk SCR Top FF harus kita combine dengan SCR Top kaki. Baru bisa cerita. Dia hajar kanan, apakah hajar kanan dan net buy, jadi bisa ceritanya. Bank Mandiri, BBRI dia hajar kiri, lokal sepertinya, karena asingnya net buy. Kita lihat yang hajar kanan, DSA cuan, nggak ada yang signifikan, dia kecil saja hajar kanan. Net buy, cuan ada ya, 10 kecil saja. Tapi yang hajar kirinya mengerikan BBRI, 3,9, dia hajar kiri, netnya. Sementara asingnya buang barang triliunan ya, 1, sekian triliun. BBRI juga dibuang ke kiri, lokal juga ikutan panik. Saya malah buy on weakness pula. BBCA, jadi ini yang menyebabkan kepanikan karena big banknya ini hajar kiri ya, Bapak Ibu. 3 bank besar ini hajar kiri. Ya, tapi nggak apa-apa lah, mental baja ya, Bapak Ibu. Mental baja ya, Bank Mandiri sudah kena demand zone. Jadi beli di demand zone itu adalah yang terbaik karena dia stop loss-nya dekat. Enggak pasti, tidak ada jaminan akan rebound, tapi dia dekat dengan demand zone, dekat dengan stop loss. Itu yang menjadi constraint-nya ya. Pula Bank Mandiri jarang-jarang pula dia ekstrim, BBCA jarang-jarang ekstrim gitu loh maksudnya. Sekarang kita apa lagi? SCR Payback pasti nggak ada ya Bapak Ibu. SCR Payback ini munculnya saat bullish ya, nggak ada. Mari kita mulai pembahasan composite. Kita cek dengan Speedo Composite. Langkah pertama ya. Composite. Speedometer Composite. Kita lihat fear dia. Ya walaupun begini dia cuman turun ke fear Bapak Ibu, tidak terlalu signifikan juga. Saya pikir dia langsung ke ekstrim. Ternyata belum. Kalau ekstrim baru mulai saya juga agresif untuk buy on weakness. Belum lah. Mungkin ekstrimnya nanti kalau sudah dekat-dekat dengan demand lower Donchian monthly.
Kita cek dulu dengan star C0. Bagaimana sektoral terhadap komposit yang turun 2% ini? Ah, ini dia. Wah, energi tampak seolah-olah menguat. Finance menguat. Cyclical menguat. Techno menguat. Ya, saham-saham. Karena kompositnya turun dalam, jadi seolah-olah sektoral menguat. Ya, Bapak Ibu misalnya bisa cek. Perbankan nomor berapa? Finance. Nah, Bapak Ibu bisa cek ini. W apa? Star C 4. Nah, kita bandingkan ya kalau pusat rotasi nomor 4. Oh, ini jadi kalau pusat rotasi nomor 4 ada BBRI, melemah BBNI, yang keluar menguat BBNA, BRIS. Nah, ini ada yang menguat nih, Saratoga mulai ada penguatan. BBCA nyungsep, Arto. Jadi bisa juga ya melihat sahamnya kalau pusat atau Star S sektor nomor 4 kan. Jadi lihat-lihat gitulah. Nah, ini kalau pusat rotasi kita ganti tidak dengan komposit, maka saham-saham Big Bang-nya malah sudah panik ya. BBCA ini panik sekali. Dengan pusat rotasi adalah finance. Arto yang tampak ya Bear Bridge masih selamat. NISP ada. Saratoga nih mulai ada pembelokannya. Bapak Ibu bisa cek nanti Saratoga ini mungkin habis banyak terbilang hope. Sekarang kita cek. Kok pembahasan itu jadinya ya? Oke, kita cek langsung VPA. Oke, kita lihat monthly-nya lah, walaupun volumenya belum valid. VPA, weekly-nya juga belum valid, tapi nggak apa-apa lah. VPA composite. Saya cuma mau lihat jauh nggak dari lower downtrend. Jadi masih jauh lah. Oh, Ibu, kalau dia nanti menjadi perhatian kita, kalau sudah mantul-mantul di sini, ya, atau dia kalau close, monthly-nya udah close, nah itu baru. Sekarang ini saya punya cash. Nggak enak juga ya, saya kalau mengatakan berdoa supaya turun, supaya saya bisa beli di bawah. Soalnya banyak yang nyangkut di atas kan. Nah, nanti saya semacam melukai hati banyak orang. Bagus, saya ini aja lah, untuk pengetahuan aja, bahwa di sini ada demand zone. Itu menjadi target, kalau dia close monthly, maka harusnya kita cash is the king. Karena dari historical, dia kalau jebol monthly, berbahaya ya. Itu. Saya sudah ajarkan di kelas nih. Malah tadi yang bertanya ini, yang sudah ikut workshop. Lupa kali. Sekarang kita weekly-nya. Weekly-nya jebol, Bapak Ibu, valid atau belum? Validnya besok. Ya, validnya besok. Kalau ternyata dia naik lagi, turun di atas, maka tidak valid. Tapi pattern untuk hari ini sudah terbentuk, sudah. Validasi belum. Dan lihat volumenya, ya belum valid lah. Oke, Bapak Ibu bisa lihat kenapa saya bilang patternnya berjalan. Kalau besok dia close di bawah, udah aman. Tapi kalau dia rebound masuk lagi ke atas, agak selamat kita. Kenapa? Ini ada demand zone yang menahan. Nanti kita saya cerita. Ini adalah high, patternnya sudah berjalan ya, high, low, low, high. Berarti pattern daily-nya nggak terus signifikan. Ini low terhadap high, ini ada lower low. Ini low terhadap high, ya ada low terhadap high. Dia lower lagi, ini low terhadap high. Nah, ini lower low lagi. Jadi patternnya berjalan sekarang, disebut dengan markdown ya, atau downtrend. Tidak ada penghalang, maksudnya patternnya masih berfungsi, artinya kita belum bisa mengatakan sudah trend reversal. Belum. Masih continue, nanti nggak tahu demand di bawahnya. Kalau kita lihat weekly, memang ada demand di situ. Dari kemarin saya sudah ngomong ini. Lihat VBP weekly composite. Kita lihat. Nah, ini demand-nya sedikit lagi jebol. Jadi kalau besok hari Jumat dia close tidak naik ke atas, wassalam ya Bapak Ibu. Bahwa kita weekly-nya sudah tidak dipakai karena pattern weekly-nya sudah berjalan. Tinggal kita berharap jangan close di pattern monthly. Kalau udah pattern monthly dia jebol juga, selesai sudah, cash is the king. Mudah-mudahan nanti dia turun lebih dalam, kita buyback lah. Karena dia juga belum ekstrim ini, masih bisa turun lagi. Ini yang weekly-nya masih belum ekstrim. Masih belum ekstrim. Ada gap nggak ya? Tunggu besok kalau weekly belum valid. Tapi sudah jebol hari ini dia sudah berjalan lower low-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA composite. Tadi kan saya berpikir daily-nya akan aman, ternyata tidak ya. Jadi akan aman, ternyata tidak. Karena dia ada dimension yang perlu dites. Dites. Penentunya besok kalau dia tidak masuk, demand-nya nggak kuat. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya volumenya dia rata-rata sedikit aja dia rata-rata tapi down volume.
agak-agak kalau lihat rata-ratanya valid ya, dia rata-rata spread dan lower low ini valid, dia kuat. Cuman mudah-mudahan besok masuk ke dalam volumenya lebih besar. Nah, itu. Kalau dia volume lebih besar maka ini indikasi boleh dikatakan semacam spring. Susah ya, Bapak Ibu? Memang trading itu susah. Jadi belajar nanti kalau Bapak Ibu mudah-mudahan ada rezeki bisa baca bisa ikut workshop atau baca buku Wyckoff lah. Pengalaman jam terbang dilatih untuk mendeteksi Wyckoff. Mudah-mudahan dia masuk. Kalau besok dia tidak masuk daily-nya dan kalau dia besok merah dengan volume lebih besar dari ini maka valid itu. Sekarang dia ada perlawanan sedikit karena tadi ada demand-nya. Demand-nya nggak kelihatan kalau di daily. Oh, tunggu sinyalnya apa? Sinyalnya, saya bacakan dulu. Sinyalnya adalah effort to fall bearish sign. Ini sinyal bearish. Ya volumenya sudah kalian walaupun down volume, tapi ini valid lah. Tinggal besok apakah dia naik masuk ke dalam dengan volume lebih besar. Kalau dia masuk ke dalam lebih besar, maka boleh dikatakan itu spring. Indikasi spring, belum valid. Validnya nanti dia harus membentuk low, new higher high. Oke, sekarang kita cek dengan VBP. Jadi membaca market itu kalau pakai price dan volume itu harusnya logik ya Bapak Ibu. Tidak usah peduli dengan ini ada laporan keuangan kayak apa kayak itu, sebenarnya laporan keuangan itu udah diketahui oleh segelintir orang itu. Walaupun kayak kentut ya Bapak Ibu. Bau tapi kita nggak tahu nih. Siapa yang kentut kalau dalam kerumunan, tapi baunya kita tahu nih bau kentut. Oke, di supply-nya di bawah di bawah ada demand zone, di atas ada supply. Kalaupun dia rebound ke atas, ini ada target sementara lah ya. Kalau mau validasi spring itu harus harus di stop, harus di break. Oke, untuk terakhir kita lihat foreign flow composite. Ini yang menjadi sedikit bebannya itu asingnya. Asingnya Bapak Ibu lihat besar sekali. Besar sekali untuk hari ini. Semacam yang bulan September Bapak Ibu di hari ini net sell minus 2,38 triliun. Dalam 5 hari menjadi 3 triliun net sell dan 20 hari ada 6,188 asingnya sudah net sell dan 60 hari ada 30,28 triliun asingnya net sell dan 1 hari 37,96 triliun asingnya net sell. Jadi besar juga hari ini ya Bapak Ibu. Yang terbesar di Bank Mandiri. Ya, mungkin kalau kita tidak pegang Bank Mandiri, tidak berat ya Bapak Ibu bobotnya. Oke, itu dia untuk foreign flow composite. Kita lanjutkan dengan sahamnya aja Bapak Ibu ya. Kita lihat alert. Kita lihat PVM dari Toba spasi KLBF. Portfolio volatility map, kita pengen melihat bagaimana Toba returnnya sudah naik tinggi dalam 12 bulan Bapak Ibu. KLBF mungkin bottoming. Terus kita lihat portfolio correlation map Toba sama KLBF. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan portofolio Bapak Ibu ya, atau kita tambah BBRI tadi harusnya. Ya. Korelasinya KLBF sama Toba kecil, jadi kalau punya KLBF boleh punya Toba karena korelasinya 0,34, cuman kecil saja. Oke, kita cek alert Toba. Punya Opung ya, katanya sudah enggak, punya Saril ya, Pandu. Ini dia keluar kompas 100 terus dimasukkan terus bergerak ya. Oke. Kita cek dengan Speedo Toba. Bagaimana speedometernya? Untuk daily dia belum ekstrim Bapak Ibu, masih berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply dan dia volumenya meledak tadi ya. Kita cek dengan Star Toba. Bagaimana daily-nya? Dia melesat kencang ini. Kencang ya Bapak Ibu, langsung tegak lurus. Sejajar dengan garis ini ya. Jadi terjadi akselerasi sebelumnya senyap lalu melesat ya, kuat langsung nih diagonal. Artinya antara momentum dengan power dia kuat sekali. Ditambah lagi dengan kompositnya yang melemah ya. Oke. Kalau dia sektor berapa? Sektor 3. Kalau dengan sektornya bagaimana dia? Star S sektor nomor 3. Oh begini kalau sektor energi ya, PTBA bergeraknya. Lainnya jatuh. Unik naik nih Bapak Ibu. Adaro juga melawan kodratnya. Adaro
Mungkin karena, ya inilah dia Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini jatuh ya. Unik nih. Unik, memang unik dia. Sendiri melawan sana dewa bolak-balik. Bisa dicek ya. Sekarang kita cek dengan VPA monthly Toba. Bagaimana siklus Toba? Baru masuk kompas 100 lagi. Oh, sudah selesai siklus besarnya Bapak Ibu. Jangan berharap. Ini biasanya adalah siklus Wyckoff besar ya. Jadi namanya hiperdomik ini. Di kelas nanti kita belajar hari Sabtu hiperdomik. Turun, dia biasanya ya mantulnya sekitar sini atau di sini. Mana lagi dimension di sini ya. Dia naik, turun gitu ya. Siklus kecil. Dia divalidasi dengan volume untuk kenaikan siklus kecil ya. Oke, kita asumsikan untuk Toba siklus Wyckoff besarnya sudah pernah terjadi di time frame weekly. Mungkin kita cek dengan VPA weekly Toba. Ya, dia besar sudah di sana ya. Jadi hanya dapat kecil-kecil saja. Kita sekarang ada stepping stone. Pergerakan ini valid ya Bapak Ibu. Lihat volumenya. Volumenya ini mulai ada akumulasi, marking down, mulai ada akumulasi. The best time for buying, mungkin sekarang dia sedang memberikan second chance to buy. Dia naik sekarang ke atas. Jadi low. Di sini sedang berjalan. Kalau kita kasih tanda ini adalah low, ini adalah high. Ada uptrust bar. Langsung turun ke bawah, hiperdomik kecil. Ini mudah-mudahan menjadi high low karena volumenya juga bagus. Sementara dia belum signifikan berbalik warna hijau. Ya ini masih distribusi sebenarnya. Tapi kita tunggu hari Jumat baru valid. Sekarang paling enggak volumenya sudah di atas rata-rata. Ditambah besok tentu volumenya lebih besar ya. Day move indicate strength. Paling enggak hari ini. Kita cek daily-nya VPA Toba. TBS. Oh, siklusnya ini ya siklus kecilnya ya Bapak Ibu. Ini dia the best time for buying. Ya, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ya, nanti mungkin di sini ada dimension yang membuat dia tertahan. Dia cucuk-cucuk. Kalau kita beli, stop loss kita kecil nih. Oh, sayang dia tidak berhasil close di atas ya. Dia sempat naik, lalu orang profit taking mungkin sadar bahwa isunya salah ya. Maksudnya tidak valid. Udahlah ambil profit taking dulu untuk main cepat. Kalaupun mau masuk, ini banyak yang nyangkut nih. Ini supply zone soalnya di atas. Ini banyak yang nyangkut di 600 ya Bapak Ibu. Kalau mau main si Toba ini nggak bisa lihat ini. Mereka greedy beli, lalu mulai dicicil-cicil jual. Nah sekarang ini yang nyangkut nggak bisa ngapa-ngapain, baru sekarang naik ke atas, supply-nya keluar. Kita lihat dengan VBP, saya nggak punya ya Toba. Volumenya meledak. Kita lihat VBP-nya. Daily dulu. Oh, ini banyak nyangkut di atas ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu beli Toba, kalau bisa jualnya dari sini mulai sell on strength ya. Kalau di sini sell mother candle karena di atas ini banyak yang nyangkut nih. Kalau mulai di atas ini ada perlawanan sedikit, kita exit saja lah sebelum mereka exit. Ini ada sell mother candle, dia coba tes. Ini orang nyangkut, di sini nyangkut, ini paling banyak nyangkut di sini. Ini supply pertama masuk disebut dengan sell mother candle, dia nanti akan dites. Orang-orang di sini keluar, maka dia akan turun lagi. Oke, kita weekly lupa, VBP weekly Toba. Kalau main di weekly baru dapat gambaran lebih besar ya. Ya di sini ada supply. Untuk main time frame besar ini ada supply di sini. Ini yang coba ditembus. Ini ada supply ya. Lalu di sini juga ada low, high, low. Kalau dia jebol, maka dia akan mengejar di bawah ini. Jadi mainnya stop lossnya wajib pakai stop loss di Toba ini. Stop lossnya harus di sini. 352 kurang 2 tick berarti 488. Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, dia jebol maka dia akan melanjutkan ke bawah. Kenapa? Di bawahnya ada dimension nih. Supaya balik lagi siklus dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi kembali ke akumulasi. Oke, kita cek dengan evol Toba. Jadi kalau ada ledakan volume kita bisa pakai evol karena dia power box. Nah ini mudah-mudahan yang sering nanya-nanya, Pak, kapan tutorial evolnya dibuat? Dia nonton nih, saya jelaskan sedikit. Ini ada power box, ini namanya power box.
Kalau ada power box, stop lossnya diwatik di bawahnya. Nah, itu kuat itu ya. Kalau dia jebol, maka dia akan turun lebih dalam. Kayak ini. Break, ini fall, dia jebol, turunnya di dalam. Kalau dia jebol, turunnya dalam gitu. Sekarang kita cek dengan DOM Toba. Dominasi rasio asingnya lumayan 27,5%, cukup besar ini Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat dominasi perbandingan asing dengan lokal 5 hari 15,8, 30 dan kita cek juga foreign flow dengan perintah PIV Toba. Apakah asing yang banyak masuk ke Toba? Ternyata asingnya jualan. Ini berarti lokal ya Bapak Ibu. Asingnya banyak tapi jualan. Rasionya 20% cukup besar jadinya asingnya ya. Cuman masalahnya net sell. Kalau kita lihat di sini sempat convergen, sahamnya turun, asingnya beli, saham asingnya naik, ini dia malah jual ya. Ini impas atau rugi. Kita lihat hari ini asingnya minus net sell minus 8,72 miliar dan 5 hari net sell minus 4,76 miliar dan 20 hari sebelumnya ada net buy 2,29 miliar dan 60 hari ada 16 miliar asingnya net buy dan sehari ada 13,63 miliar asingnya net buy. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga di bulan Oktober volatilitasnya tinggi, mas dia jual berhari-hari, langsung dia balik lagi satu hari, dia keluar lagi, nggak jelas juga nih asingnya. Perang antar asing juga bisa jadi. Kita cek dengan tren Toba. Bisa begitu ya, habis dari masuk kompas 100. Kalau lihat trennya patah ya, sedikit aja nih. Jadi kalau ambil low, dia break atasnya, ambil tarik garis tertinggi, trend up-nya atas, dia turun bawah untuk naik lagi mudah-mudahan. Kalau lihat volumenya sih oke, kalau lihat Q3-nya sekian, kalau dari percaya dengan asumsi valuasinya, dia under value, jualnya di 1300 ya, 69% upside-nya, betanya terbalik dengan composite. Minus 0,9, artinya kalau composite-nya turun 1%, saham ini naik 0,5%. Gitulah kira-kira lah. Sekarang kita cek dengan PWS Toba. Trennya patah itu. Kalau kita lihat dengan PWS ada sinyal buy. Kemarin udah ada sinyal perubahan warna. Banyak OBV, trennya masih down, belum keluar flower ya. Flower rudang-rudang belum keluar. Lalu kalau volume price dia sangat tinggi, volumenya, spreadnya wide, close-nya tinggi, akumulasi dan strong. Oke, itu saja ada inti perlawanannya. Dari sini mudah-mudahan dia tidak berganti warna. Tinggal besok kita tunggu. Kita selesaikan dulu dengan satu saham terakhir, ada Kalbe Pharma. Alert KLBF ya sebentar. Alert KLBF. Ini juga keluar di mana-mana nih ya. Fresh dia Bapak Ibu, bulan lalu tidak ada alert, bulan Januari tidak ada alert, Desember tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo KLBF. Ada apa dia? Pasti ada sesuatu lah. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan Star KLBF. Ini saya analisa singkat saja, Bapak Ibu nanti bisa bikin analisa secara lebih detail. Bahkan ini menarik nih. Dia sudah masuk ke zona, dia masih di zona panik tapi sudah mengarah ke zona hope dan relatif terhadap composite dia terjadi akselerasi. Ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, wah ini harus habis ini saya coba analisa Kalbe Pharma. VPA, KLBF, lihat price dan volumenya daily, nanti Bapak Ibu cek weekly ya. Oh, bottoming. Bottoming ya. Selling climax, authorization secondary test ada spring, ini bottoming nih Bapak Ibu. Wah, ini adalah marking up, distribusi marking down, bottoming dia, jadi stop loss-nya kelihatan. 2 tick di bawah ini, dan saat dia sideways, lihat Bapak Ibu. Kenapa kita nggak bahas Kalbe Pharma ya? Nah, habis ini saya akan buat analisa Kalbe Pharma sendirilah, karena punya cash juga. Kalaupun dia turun ke bawah, kecil nih VPA weekly KLBF, ada nggak dimension di bawahnya? Harus analisa lengkap. Nggak juga, ini bottoming ya. Ya, kita lihat dengan VPA monthly KLBF. Nanti habis ini harus analisa lebih detail nih. Oh ya ada Bapak Ibu, ada di bawahnya ini. Kalau jebol dia berbahaya nih. Ternyata dia siklus kecil. Ini selama ini dia sideways. Ini risknya besar ya Bapak Ibu. Setelah lihat monthly-nya, ternyata dia rentan kalau dia ke bawah akan melawan pasangannya di sini.
Ini Subway, ini adalah Aptras Bar after distribusi. Jadi Kalbe Farma melakukan distribusi hampir 10 tahun ya. 8 tahun. 10 tahun lah. Ini 2024 sampai 2014 sampai 2004 itu adalah fase dia distribusi. Kalau sampai dia turun maka dia marking down. Ini risiko besar. Kita lihat foreign flow, PIF, KLBF. Harus analisa detail. Kita yang penting bisa masuk. Berikutnya cak foreign flow untuk Kalbe Farma. Asingnya keluar terus ya Bapak Ibu. Nggak tertahankan. Ya, sahamnya naik, sahamnya distribusi, asingnya mulai besar distribusi. Hari ini dia tetap distribusi 0,97 ya. Sampai sehari ada net sale-nya total minus 381,97 miliar. Baik, itu dia. Itu saja Bapak Ibu after market close analysis. Saya sendiri mungkin setelah ini akan melihat detail apakah saya akan colek-colek untuk ini atau saya akan pakai ekstrim ya. Spido buy on weakness pakai saham-saham ekstrim fear. Bapak Ibu bisa cek ekstrim ya. Ini kalau saya nggak sempat bikin tutorialnya, Bapak Ibu bikinnya sendiri ya. Cari saham-saham yang sudah ekstrim. Tapi syaratnya di bawahnya ada demand zone. Kalau nggak ada demand zone, jangan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu di aftermarket close lainnya atau analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.